Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Insya Allah. Oke teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Faridatul Khairiyah selaku pembawa acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara malam ini. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua ada penyampaian mosi, dan yang terakhir penutup. Oke teman-teman, untuk menyingkat acara kali ini, langsung saja kita buka acara ini agar lebih berkah, agar lebih hikmah. Kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa tak pernah berhenti. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian mosi, kita perkenalan dulu ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biar kita acara ini semakin lancar, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, malam ini penyampaian mosi kita akan ditemani oleh dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Sebelumnya nanti kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi menjadi pemicu global warming. Nah, untuk ini nanti ada dua kelompok yang akan menyampaikan opininya masing-masing. Untuk kelompok pro, yaitu akan diwakilkan oleh yang pertama ada Kak Ilham Purnama Sakti, yang dua ada Kak Ratih Nurfadila, yang ketiga ada Kak Feby Ayu, yang keempat ada Kak Fakhri Zamzami, yang kelima ada Kak Hegel Alba, yang keenam ada Kak Tauf Salsabila, yang ketujuh ada Kak Noval Ardian, dan yang kedelapan ada Kak Angelika Amelia. Itu untuk kelompok pro, dan untuk kelompok kontra akan diwakilkan oleh, untuk pertama ada Kak Zaima Alifia, yang kedua ada Kak Anissa Dwi Nuraini, yang ketiga ada Kak Ahida Laina, yang keempat ada Kak Eka Gusneta Putri Wahyudi, yang kelima ada Kak Syarifah, yang keenam ada Kak Lutfiah, yang ketujuh ada Kak Sisilia Maritatan, dan yang kedelapan ada Kak Dia Vita Marsaulina Situmorang. Nah, itu ya teman-teman yang akan menemani jalan acara kita kali ini. Langsung saja untuk menyingkat acara, kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian mosi yang akan disampaikan yang pertama yaitu dari kelompok pro. Oke, untuk perwakilan kelompok pro bisa dimulai. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, opini dari kelompok pro untuk mosinya kan tentang teknologi yang memicu global warming. Opini pertama kan disampaikan oleh saya. Kita tahu teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam dengan alat-alat sederhana. Teknologi juga memberikan kita banyak manfaat, tapi kita semua pasti tahu kalau teknologi yang ada juga dapat memberikan dampak negatif. Seperti contohnya yang sedang booming sekarang mengenai transportasi via online, seperti Gojek maupun Grab. Dengan adanya aplikasi tersebut, maka semakin banyak yang menggunakan kendaraan bermotor, sehingga karbon dioksida yang dihasilkan semakin banyak dan menyebabkan polusi udara, serta memperparah pemanasan global yang sudah terjadi sekarang. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Kak Lala. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, tadi itu adalah opini dari rekan saya yang pertama, dan selanjutnya adalah opini dari saya sendiri. Nah, untuk kita tahu bahwa segala teknologi yang kita miliki itu memiliki banyak sekali dampak positif untuk kita semua ya, apalagi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, namun apakah segala teknologi yang kita miliki sepenuhnya memberikan dampak dan manfaat yang baik? Menurut kami jawabannya tidak.
Mungkin benar adanya teknologi hampir 100% membantu umat manusia untuk hidup, tapi kenyataannya hal tersebut memiliki dampak buruk. Mengapa bisa begitu? Teknologi pada dasarnya dikembangkan oleh manusia sebagai sarana untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Lama-kelamaan, teknologi dimanfaatkan menjadi lebih maju dan maju hingga manusia lupa dengan sekitar karena menuruti ego keserakahan mereka. Nah, teknologi ini mendorong manusia untuk menciptakan polusi udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan lain sebagainya. Itu tadi opini dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, melanjutkan dari dua rekan saya yang tadi, tentang polusi yang semakin banyak di dunia ini, khususnya di lingkungan kita sendiri, apalagi semakin hari teknologi berkembang semakin pesat, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan juga semakin besar. Banyak teknologi yang menggunakan energi listrik, misalnya seperti laptop yang kita gunakan seperti sekarang ini, handphone, AC, kulkas, dan lain-lain sebagainya. Penggunaan energi listrik untuk dapat memproduksi emisi karbon yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Sampai dengan tahun 2018, kapasitas pembangkit listrik mencapai 65 gigawatt atau telah mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan dengan kapasitas pada tahun 2017. Mungkin cukup itu opini dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu dari kelompok pro. Kita lanjut saja langsung ke kelompok kontra, bagaimana pendapatnya tentang pemanfaatan teknologi yang menjadi pemicu global warming untuk saat ini. Maaf, kelompok kontra ya berarti ya, jadi sudah dari kelompok pro, berarti untuk saat ini silakan untuk kelompok kontra bisa menyampaikan opininya tentang pemanfaatan teknologi menjadi pemicu global warming. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang tadi udah mengutarakan opini yang pro tentang pemanfaatan teknologi yang bisa menyebabkan global warming. Nah, di sini saya akan memberi tanggapan, memberi pendapat saya tentang pemanfaatan teknologi ini. Orang masih menganggap jika problem teknologi canggih ini bisa menyebabkan adanya impact kepada lingkungan sekitar. Nah, tentunya masyarakat sendirilah yang bisa merasakan. Nah, akan tetapi di satu sisi pemanfaatan teknologi ini ada banyak sekali benefit yang kita dapat. Kenapa? Karena sekarang kita berada di era 5.0, di mana di era modernisasi ini kita sebagai masyarakat perlu adanya diskusi secara lanjut untuk menangani adanya permasalahan ke depan. Nah, jadi teknologi canggih ini sangat berimpact kepada masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mempermudah suatu pekerjaan, dan tentunya mengubah pola pikir yang tadinya dogmatis menjadi open-minded. Nah, cukup itu sih yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan diteruskan ke teman saya.
Terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan opini selanjutnya. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup bagi manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang sederhana. Teknologi juga dapat memberikan kita banyak kemudahan dalam segala hal. Salah satunya adalah fitur ojek online yang seperti yang sudah kita ketahui, seperti Gojek, Grab, Uber, dan lainnya. Yang dimana aplikasi tersebut dapat membantu kita, dapat membantu perekonomian, serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Masih banyak teknologi yang dapat membantu kita dalam segala hal. Apalagi di zaman corona ini yang pekerjaan banyak dilakukan dari rumah, teknologi yang dipakai seperti laptop, handphone, baik atau Zoom, dan masih banyak lagi. Teknologi ternyata sangat berkembang pesat setiap harinya. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang besar di kehidupan kesehatan, seperti CT scan, ronsen, dan lain-lain. Apalagi, sekarang para peneliti sedang melakukan atau merancang dan mengembangkan teknologi untuk bisa beroperasi jarak jauh, sehingga jika kita membutuhkan bantuan darurat tidak perlu pergi keluar kota atau dirujuk ke tempat rumah sakit atau ke tempat kesehatan yang jauh, sehingga bisa meningkatkan peluang pasien tersebut untuk hidup. Karena selama ini, seperti yang kita tahu, banyak daerah-daerah terpencil yang harus merujuk pasiennya ke rumah sakit jauh, sehingga membuat peluang besar pasien tersebut meninggal. Sekian, selanjutnya opini berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Oke, terima kasih untuk kelompok kontra yang sudah menyampaikan opininya. Gimana untuk kelompok pro? Adakah sanggahan dari opini dari kelompok kontra? Jadi, apakah suara saya sudah terdengar? Tidak. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi menurut kami, kita tidak semata-mata selalu menggunakan teknologi yang sudah berkembang. Jadi kita harus tetap bijak dalam menghadapi teknologi dan juga kita harus bijak dalam menggunakannya. Karena memang kita ketahui teknologi itu tidak hanya menyebabkan dampak positif, tapi juga dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Sudah kita buktikan juga pada Mahesa Action for Zero Carbon, banyak sekali teman-teman Mahesa yang mengajak kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi transportasi, di mana kita diajak untuk meminimalisir menggunakan kendaraan bermotor. Kita diajak untuk menggunakan sepeda, kita diajak untuk berjalan kaki, jadi kita diajak untuk sebijak mungkin kita menggunakan teknologi yang ada dan meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan sanggahan dari rekan saya. Memang benar teknologi canggih itu dapat dipandang maju oleh berbagai negara. Namun itu semua akan sia-sia apabila negara tidak bisa mengontrol teknologi mereka. Teknologi yang maju menyebabkan banyaknya robot canggih dan tenaga manusia banyak tergantikan, sehingga tingkat pengangguran meningkat. Jika tingkat pengangguran meningkat, otomatis ekonomi masyarakat juga memburuk dan memungkinkan munculnya urbanisasi yang menyebabkan pemukiman kumuh. Nah, pemukiman kumuh tersebut sangat berdampak pada lingkungan sehat kita, dan bukan tidak mungkin pula berlanjut ke taraf global warming. Oke, sekian sanggahan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menyampaikan tanggapan atau sanggahan untuk melanjutkan dari sanggahan rekan saya.
terhadap opini tim kontra yang telah dipaparkan. Seperti yang kita ketahui bahwa mosi yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah pemanfaatan teknologi menjadi pemicu global warming. Dan kami tim pro setuju dengan mosi tersebut. Mengapa demikian? Menurut hasil penelitian, dunia teknologi informasi memiliki kontribusi terhadap global warming. Dunia teknologi informasi dalam hal ini mencakup semua perangkat komunikasi elektronik seperti laptop, PC, tablet, smartphone, dan ponsel. Pasalnya, kobalt dan litium merupakan komponen penting untuk menciptakan baterai lithium ion yang bisa membuat smartphone menyala. Kenyataannya, kedua komponen ini memiliki efek yang buruk bagi lingkungan. Menurut Science Direct, penambangan kobalt menggunakan daya listrik dalam jumlah yang luar biasa besar dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2 atau karbon dioksida dan nitrogen global. Peningkatan emisi karbon ini tentunya menyebabkan pemanasan global. Tak hanya komponen pembuatan baterai, berbagai data yang ada di smartphone juga menjadi salah satu penyebab dari global warming. Data fakta tersebut sudah jelas adanya bahwa teknologi pun menjadi pemicu dampak dari pemanasan global. Maka kami dari tim pro secara lugas, tegas, dan mantap sangat mendukung adanya perkembangan teknologi menjadi pemicu pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk info. Silakan untuk kelompok Indra, bagaimana tanggapannya tentang tadi opini yang sudah disampaikan oleh kelompok pro. Silakan untuk kelompok kontra. Oke. Saya menerima semua sanggahan yang diberikan tim pro terkait dengan teknologi transportasi, soal teknologi laptop, PC, HP, dan lain-lain. Tapi apakah kita nggak munafik ya? Semua teknologi itu emang benar-benar bantu manusia. Jadi dengan semuanya tuh pasti ada resikonya gitu. Jangankan terkait penggunaan kendaraan, tentang gimana kita mengonsumsi sesuatu, tentang gimana kita pakaian aja nih kita pakai itu pasti ada risikonya. Jadi sebenarnya bukan salah di teknologinya ya, bukan salah teknologi canggihnya itu, tapi kita nggak bisa nyalahin karena kita nggak munafik, kita make juga kan, kita make semuanya. Dengan ini, karena tujuan teknologi sendiri kan untuk membantu manusia ya, gak mungkin dong teknologi diciptain buat ngeribetin manusia. Jadi itu sanggahan aku, kita nggak bisa pure salahin 100% kalau teknologi salah, kita harus kembali nih ke primitif, enggak gitu. Jadi itu sekian dari aku, bisa dilanjutin ke Cici. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok pro, bahwa katanya tuh menggunakan kendaraan umum atau menggunakan robot, itu tuh bikin tingkat pengangguran meningkat. Tapi untuk di zaman sekarang, mungkin 5-10 tahun lagi kita akan menggunakan robot. Dan pemerintah pasti ketika mengembangkan sebuah teknologi, pasti pemerintah punya solusi untuk mengatasi bencana yang akan terjadi. Dan juga jika kita jalan kaki untuk sehari-hari, untuk ke jarak yang dekat mungkin bisa, tapi seperti keluar kota atau ke luar negeri, kita tidak mungkin berjalan kaki. Dengan begitu, kita memerlukan teknologi yang cukup supaya kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Dan juga sebenarnya yang menyebabkan global warming juga bukan teknologi seperti kendaraan bermotor atau penggunaan rumah kaca, tetapi juga dengannya pengundulan hutan, buang sampah sembarangan, itu juga menyebabkan global warming. Sehingga kita para manusia zaman sekarang sangat memerlukan teknologi untuk kemajuan hidup dan agar kita tidak ketinggalan zaman dan tidak kembali ke zaman primitif. Sekian dari saya. Oke, ada lagi untuk kelompok. Saya menurut saya sendiri penggunaan tidak
global ini, penggunaan cara menggunakan teknologi dengan teratur atau mengurangi itu kita dapat mengatasi pemanasan global itu dengan cara mengurangi penggunaannya, ya walaupun tapi kan ya, tidak hanya teknologi saja yang dapat membuat pemanasan global itu. Ya, dengan saya dibicarakan oleh saya tadi, dengan jalan kaki kita bisa mengatasi pemanasan global itu. Gimana Kak Eka? Suaranya kurang terdengar jelas. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Kak, mungkin Iya, terdengar. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi teknologi itu tidak akan mampu mengatasi pemanasan global, tapi kita dapat mencegah pemanasan global itu dengan mengurangi cara penggunaannya. Misalkan seperti Grab dan lain-lainnya itu kita bisa bergantian dengan menggunakannya, menguranginya dengan jalan kaki. Namun di saat kita lebih jauh, kita pasti membutuhkan teknologi itu, dan juga untuk industri tentunya kita membutuhkan teknologi untuk membantu dalam proses penggunaan teknologinya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas unggahannya. Lanjut saja langsung kita ke kesimpulan untuk kelompok pro. Bagaimana kelompok pro? Silakan untuk kelompok pro. Apa suara saya sudah masuk, Kak? Oke, bisa terdengar. Halo. Iya. Halo. Silakan bisa disampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi bakal jadi baik kalau digunakan sesuai porsinya, tidak mementingkan ego individu penggunanya. Jadi teknologi akan dampak positif ketika digunakan sesuai porsinya, gitu kan. Halo, kalau gimana? Putus saja. Apakah udah jelas, Kak? Karnaval Ardian Pranata. Halo. Ya, sudah. Ada lagi kesimpulannya? Saya jelaskan. Oke, silakan Kak. Iya. Menurut saya itu kan tadi yang saya sampaikan.
Oke, Kak Nova, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Lanjut, mungkin ada untuk kelompok pro lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok teman-teman kelompok pro kita. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Baik. Kurang lebih kesimpulan yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, bahwa kita sebagai manusia yang berakal seharusnya memiliki pemikiran jangka panjang dan lebih memikirkan sebab akibat dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Jangan sampai nantinya ada pikir menyesal, dan hendaknya kita juga harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi dari penggunaan teknologi yang berlebihan ini untuk menghindari terjadinya global warming. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok pro. Silakan untuk kelompok kontra, bagaimana tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok kontra. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang MOSI. Kami dari kelompok kontra. Jadi menurut kami, dengan berkembangnya teknologi di era ini sebenarnya memiliki sisi baik. Selain untuk memperbaiki fasilitas yang telah ada, hal tersebut juga dapat memajukan Indonesia, di mana Indonesia sekarang ini masih dalam negara yang berkembang. Dan pastinya di setiap negara itu memiliki cita-cita ingin menjadi negara yang maju. Dan salah satu di Indonesia ini kita harus mengembangkan teknologinya. Sehingga saat ini Indonesia sedang bergerak sedikit-sedikit untuk menjadi negara maju melalui pengembangan iptek dan teknologi. Dan kemajuan yang berbasis teknologi ini akan dikembangkan secara terus-menerus, namun juga melihat dari sisi sumber daya manusianya, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang maju dan modern. Sekian dari kami, kesimpulan kelompok kontra. Selanjutnya, saya lanjutkan ke moderator. Cukup ya, Bagaimana saya ingin menambahkan dari teman saya, untuk kemajuan teknologi juga sangat diperlukan di Indonesia, seperti tadi yang untuk melakukan perkembangan. Dan lagi pula teknologi memberikan kita banyak dampak positif di bidang pendidikan, medis, untuk mengurangi, dan juga teknologi dapat mengurangi tingkat pengangguran dan segala macam. Dan kita juga sebagai manusia yang berpikiran panjang, kita juga bisa mengatasi dampak negatif dari teknologi, seperti dengan cara menghilangkan penebangan hutan liar, menanam banyak-banyak pohon untuk mengurangi karbon dioksida. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk kedua kelompok. Opini yang disampaikan itu semuanya baik. Semuanya baik dan semua itu tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Jadi tadi untuk kelompok pro menjelaskan bahwa alangkah baiknya kita sebagai manusia yang berakal memanfaatkan teknologi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak apa yang kita inginkan ya, tapi tentang apa yang kita butuhkan dan menggunakan teknologi dengan bijak. Dan kemudian tadi dari kelompok kontra menyampaikan bahwa teknologi ini memiliki sisi baik, apalagi Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, bagaimana saat ini ingin mengembangkan teknologinya agar kelak Indonesia menjadi negara yang maju. Dan kemudian untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, kita mungkin bisa dengan cara menanam pohon, menanam tanaman, sehingga polusi-polusi yang ada di sekitar kita bisa berkurang. Dan mungkin adanya teknologi sekarang yang mungkin karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu memang semakin hari semakin menipis, adanya teknologi itu banyak mungkin bahkan milenial kita yang untuk mendapatkan
teknologi itu dengan baik. Oke, semuanya terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan membantu kita semua dalam memandang pemanfaatan teknologi menjadi pemicu global warming itu seperti apa. Oke. Bila ada salah kata dari kami, sebelumnya kami ucapkan lagi untuk kakak-kakak kita yang sudah menyampaikan opini-opini terbaiknya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata, tingkah, ataupun sesuatu yang menyakitkan, karena manusia itu memang tempatnya salah. Kami akhiri, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.